In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur bagimu atas penyertaan yang Kau limpahkan kepada kami semua, khususnya kepada hamba-Mu ini dalam perjalanan dari Wates di Kulon Progo sampai di Paroki Santo Yosef Tanjung Enim, Keuskupan Agung Palembang. Kau berkati perjalanan kami sehingga dapat sampai tujuan ini dengan selamat dalam perjalanan yang cukup panjang, namun penuh dengan sukacita karena kami boleh melayani Engkau dalam diri umat-Mu. Semoga kami senantiasa mengandalkan kekuatan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama yang dikutip dari kitab Samuel yang pertama, bab 16 ayat 1 sampai 13. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancing pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati."
Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya mempersiapkan renungan ini dari salah satu kamar di Paroki Santo Yosef di Tanjung Enim, Muara Enim, Keuskupan Agung, Palembang. Romo Paulus yang akrab disapa Romo Black, yang dulu pernah satu rumah dengan saya ketika saya bertugas sebagai rektor di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar, nimbali saya untuk bersama-sama beliau mengadakan renungan yang melibatkan umat dan komunitas di Tanjung Enim ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perjalanan yang cukup panjang dari Wates Kulon Progo menuju Jakarta, kemudian dari Jakarta menuju Palembang, lalu dari Palembang jalan darat kurang lebih 4-5 jam sampai di Tanjung Enim ini sungguh luar biasa, menjadi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya setidak-tidaknya, yang merupakan berkat yang dilimpahkan Tuhan, keselamatan. Perjalanan yang tidak mudah, tetapi dengan penuh syukur saya belajar dari Romo Black yang begitu bersemangat dalam melayani umat di paroki ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita hubungkan dengan bacaan yang pertama dari kitab Samuel yang pertama yang tadi kita baca, kita bisa melihat bagaimana rencana Allah kerap kali di luar dugaan dan pikiran kita. Allah melihat bukan hal-hal yang tampak secara fisik. Allah tidak terpesona dengan mereka yang suka tebar pesona, tetapi Allah melihat hati. Ketika Allah mengutus Samuel untuk mengurapi Daud, pada awalnya
Samuel tergoda untuk melihat hal-hal yang bersifat lahiriah dari anak-anak Isai. Tetapi kemudian Allah menunjukkan yang terbaik. Daudlah yang diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja bagi umat Israel, menggantikan Saul. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari kerap kali kita juga dengan mudah melihat hal-hal yang bersifat lahiriah. Namun kita diajak untuk melihat hati, roh bekerja di dalam hati yang dipilih oleh Allah sendiri untuk disucikan dan kemudian diurapi menjadi pelayan bagi umatnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saat ini kita sedang berada dalam suasana panas tahun politik. Panas di tingkat atas, tetapi sebetulnya di tingkat akar rumput, di tingkat bawah penuh berkah, adem, ayem, tidak mudah diprovokasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan ini kita juga belajar melihat hati, bukan sekadar penampilan-penampilan lahiriah yang bisa menipu kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita dimampukan untuk dengan rendah hati melihat rencana dan kehendak Allah di dalam peristiwa hidup kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Papa Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.